Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganus kalian. Apa kabar semuanya? Pertama-tama I want to say thank you untuk teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan FWB Podcast di setiap hari Senin dan Kamis. Dan jangan lupa untuk follow dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu, agar lo gak ketinggalan episode terbaru FWB Podcast. Karena kalau ketika lo nyalakan loncengnya, nanti bakal ketahuan tuh, bakal ada informasi, sebuah notifikasi dari Spotify akan episode terbaru dari FWB Podcast. Dan buat teman-teman, buat kalian semua yang belum ikutan atau mau ketemu gue, nanti acara bakal seru banget. Gue bakal intimate talk show bareng 2 orang guest star. Semoga Bandung dan Surabaya terlaksana. So buat teman-teman, lo bisa beli tiketnya di tiket.com. Cari aja di event komedi dan ada Overheard FWB di sana. Tapi gue minum dulu. Jadi Jadi hari ini bertepatan dengan kembalinya Kamis Gerimis, karena kemarin libur untuk 1 minggu gue libur. Dan hari ini gue bisa kembali lagi untuk menghibur dan membacakan cerita-cerita yang masuk ke dari message gue tanpa paksaan. Gue terima kasih banget untuk para kontributor gitu kan. Gue nggak memaksa kalian untuk cerita, but jika kalian cerita di sini, gue mengusahakan untuk bisa menjadi tempat lah untuk lo semua cerita. Dan sudah ada cerita yang masuk hari ini. Jadi karena gue juga buru-buru, langsung aja gue bacain. Dan begini ceritanya. Mimin, gue mau ceritain nih, ya hari Senin. Ceritain lagi nih sama Mimin. Soalnya cowok yang pernah FWB-an sama gue, namanya kita sebut aja Uji, nama samaran ya guys. Nah, cowoknya tuh pernah gue ceritain di episode 126. Oke. So, yang mau tahu cerita cowoknya gimana, mungkin gue juga agak sedikit lupa. I'm so sorry. Karena kan banyak banget kerjaan dan banyak cerita juga yang gue bacakan, jadi I'm so sorry. Sebenarnya gue sama dia masih berhubungan baik, temenan tapi sebutuhnya aja gitu. Bahkan telepon chattingan juga sebutuhnya aja, dan jarang. Nah, waktu itu dia tiba-tiba ngabarin tuh dia tinggal di Bandung lagi, soalnya waktu itu dia sempat balik bentar ke rumahnya kan yang di Bekasi. Dia chat gue gini, Nat, nama samaran gue. Oke, aku di Bandung, terus ngajak ketemu gue, mau ketemu katanya. Gue tanya lah, mau apa? Dia jawab mau main. Ya gue jawab, boleh aja yuk. Ayo katanya. Terus dia jawab, main kemana? Kamu maunya? Tapi cuma gue read, soalnya lagi gak mood kemana-mana. Dan beberapa hari kemudian dia chat lagi ke gue katanya, Nat, needy, Nat. Tapi gak gue balas. Terus beberapa hari kemudian lagi tiba-tiba nelfon. Awalnya gue gak ngeh itu siapa yang nelfon, soalnya nomornya gak gue save juga. Dan akhirnya ngeh ternyata itu si Uji. Pas gue angkat ternyata dia ngajak main katanya. Weekend jalan yuk mumpung lagi libur. Gue jawab ya udah ayo kalau aku bisa. Pas H-1 gue telepon di jam 1 malam lah. Tapi gak dijawab, yaudah gue langsung tidur aja. Ternyata pas jam 2-nya dia, kenapa Nat nelpon? Gue bilang ayo besok ketemu, sambil mata masih nutup, soalnya ngantuk banget. Ayo kata dia. Dan gue bilang yaudah ayo tutup ya. Yaudah aku tutup ya teleponnya. Langsung gue matiin soalnya ngantuk parah. Pas hari H dia ngajak nongkrong ke salah satu tempat pagi banget jam 10-an gitu. Chat gue, kamu di mana? Apaan, gue baru kelar mandi jam segitu. Soalnya emang dia malas banget sih kalau panas, jadi ngajaknya nyubuh. Padahal tuh kafe buka jam 12-an anjing. Tapi karena gue ada keperluan yang perlu diurus dulu, jadi baru gue balas jam 1-an lah ya.
Ayo kata gue. Dia jawab panas banget. Terus gue jawab aja, ya udah nonton Eternals aja. Dia jawab keburu malas keluar atau mau di kosan aja. Kebiasaan ya, cowok tuh gitu, ujung-ujungnya ke kosan juga. Ada maunya. Tahu aja gue baru kelar haid seminggu yang lalu. Nah jadinya diem di kosan dia. Pas nyampe dia ternyata lagi ngerjain kerjaan tuh. Ya udahlah gue tunggu aja, lumayan lama sih. Sambil kebenaran ada temen dia yang baru gue tahu sosok aslinya gimana. Sebelumnya cuma tahu namanya doang karena waktu itu kita pas video call ada temennya si ini nimbrung, ngobrol lah kita bertiga sama dua temennya itu. Yang satu emang udah kenal sama gue, satunya lagi baru tadi kenalan kan. Udah ngobrol-ngobrol nggak lama kemudian dua temennya cabut. Jadi gue nunggu si Uji ini kerel meeting sendirian main 1 jaman lebih kali ada. Mana serius banget ya kan, ya kali gue ganggu. Ya udah gue tunggu sambil nonton drakor aja. Soalnya boring. Walaupun nggak fokus sih, tapi nggak lama dia kelar tuh. Habis kelar dia bangkit dari kursi dan gue tanya udah, dia jawab udah. Apa? Sambil melihat kelamaan duduk stay depan laptop si anjing, jadinya gue dianggurin. Anak-anak. Terus dia nanya, anak-anak kemana? Dia nanya, nggak tahu tuh cabut gitu aja. Gue bilang, kita ngobrol lah lama ya, mayan lah sambil nunggu GrabFood juga. BTW kosan dia pindah ke bawah lantai 1 dan karena emang kosan di pinggir jalan banget berisik sama silau kan dia tuh kaca. Jadi dia tutup semua tuh kaca sama pintu pakai gordeng karena pintunya juga kaca gitu kan. Beda sama kamar dia sebelumnya. Abis itu gak lama kita ngobrol sambil kadal dan dia cium bibir gue. Kita ciuman, dia nanya kapan terakhir ciuman dan gue jawab gak tahu deh, lupa. Oh ya, dia di situ juga sempat ngucapin happy birthday ke gue sambil nanya 21 ya. Gue jawab enak aja. Terus dia bilang iya tahun depan kan 21. Haha, dasar gue bilang. Sempat juga gue bilang rambut baru, dia jawab iya nih. Aku tuh habis dibotakin tuh makanya pendek gini. Kayak anak kecil gak sih? Gue jawab serius dibotakin. Gak kebayang sih jeleknya gimana. Iya anjir kayak anak kecil. Dia bilang ntar deh 1 tahun kemudian kalau kita ketemu lagi toto rambut aku digondrongin. Gue jawab cakepan kayak kemarin deh rambutnya, jangan digondrongin. Apaan setahun? Dia bilang lama ya, kelamaan ya setahun. Ntar deh kapan-kapan pokoknya pas kita ketemu lagi. Dan gue jawab iyalah kelamaan gila. Padahal dia gondrong juga cakep sih Min. Apa gue bilang gitu ya? Gak lama nongol lah temennya ngetuk-ngetuk, masuk aja kita jawab barengan. Dikira lagi ngentot kali ya. Haha. Terlalu peka mereka padahal gue sama si Uji ini cuma ngobrol biasa sambil sebat doang. Terus gak lama kita semua ngobrol lagi. Dia sambil tiduran di paha gue elus muka dia dan dia ngomong ada dede bayinya sambil megang dan ngelus perut gue. Terus gue bilang anjing ngomong gak pernah pakai bismillah dulu. Dan dia jawab bismillah, ada dede bayinya. Gue bilang anak anjing emang. Terus dia bilang gimana mantan kamu yang 2 tahun itu masih chattingan? Gue jawab enggak lah, ngapain kontakan juga enggak. Dia nanya lagi nih, kalau yang suka sama kamu itu cutting gimana, masih ganggu kamu? Gue jawab ya mana aku tahu, udah hapus semua kontak juga. Lagian dianya juga udah punya pacar. Dia nanya lagi nih, kamu pacarnya mana? Gue jawab apaan malas pacaran, buat apa sih pacar gitu. Dia bilang serius ya, awas aja tiba-tiba punya pacar. Gue bilang nih ya, kalau di Sunda tuh pas ada orang yang gak percaya sama omongan kita bakal direspon sama kita sebagai orang Sunda dengan kata keret tah celi aing, yang artinya kalau gue bohong gue kuret kuping gue nih. Kuret kuping gue nih, gitu. Sambil kibasin telinga pakai telunjuk tangan kanan. Dan gue mempraktekkan itu depan dia. Dan dia bilang, lihat aja kalau kamu punya pacar aku kuret kuping kamu. Dasar ya. Abis itu gak lama kita berempat, yaitu gue, Uji dan teman-temannya ini nonton Accelerate yang Danang di YouTube karena gabut hujan juga kan. Gue berdua sama si Uji ini diem di kasur sambil selimutan soalnya Bandung lagi deres banget hujan, mana dingin banget. Dan sementara teman-teman ini di bawah di karpet sambil makan dari beberapa makanan dan minuman yang gue pesen tapi gak dimakan. Padahal gue lagi BM McFlurry. Tapi gimana udah keburu malas dan lagi enak kadal-kadalan juga. Temennya nanya ini punya siapa? Gue mau Uji jawab. Gue sama Uji jawab barengan, makan aja udah. Habis itu si Uji malah tidur sambil meluk gue. Sedangkan gue cuma sendirian doang di kasur karena emang gak ngantuk juga sambil nonton dan ngelus kepala dan muka dia. Mana ngorok tuh anak terus lama lagi tidurnya. Emang kebo banget tuh anak. Bisa-bisanya sempet tuh tangan ngelus-ngelus kaki gue berkali-kali dia lagi tidur anjir. Pas dia sempet ganti posisi tidur gue bilang kebiasaan banget kebo kalau lagi tidur. Sekalian aja gak usah bangun-bangun. Dan dia cuma jawab
Sambil pindah posisi jadi ngadep tembok dan gak meluk gue. Agak bete sedikit sih di situ. Lagi enak-enak dipeluk ya kan, malah dilepas dan gak lama dari situ dia bangun tidur dan langsung bangun juga nyuruh gue untuk turun. Dia ngomong turun dong sambil naikin badan gue biar tiduran di kasur juga. Mentang-mentang badan gue kecil ya, main tarik-tarik aja. Dan dia cium-cium gue, meraba tete gue dan segala macam di tubuh gue. Meraba meki gue dari luar dan masuklah tangan dia ke meki gue. Dan kita buka semua yang ujungnya kita ngentot juga. Anjing di balik selimut. Di situ ada teman-temannya di bawah. Jujur aja gue malu di situ soalnya belum pernah anjir ngentot pas satu ruangan sama orang lain selain berdua doang gitu. Kita main lah di balik selimut. Pas lagi ada teman-teman si Uji sampai tuh guling jatuh ke bawah, ya ampun malu banget. Padahal tuh guling nggak sengaja disimpan di pinggir kasur biar nggak terlalu kelihatan gitu loh. Malah pakai jatuh segala lagi di si bangsat. Gue bilang malu anjing. Ada teman-teman kamu, muka aku mau ditaruh di mana gila. Dia malah bilang, cupu anak berani kayak gini. Kan telanjang ya Min. Gue jawab tetap aja aku yang malu sih, gila kamu ya. Enggak jangan gitu. Pakai apaan kayak gitu. Terus lama-lama dia pengen ada udara gitu, dikit dibukalah selimut pas bagian kepala kita doang. Soalnya emang pengap banget sih. Soalnya kan pas dari awal main juga udara dari selimut tuh. Cuma dibuka dikit doang. Tapi gue kekeh enggak mau karena malu. Tapi ya gimana ya, pas dia buka selimut bagian kepala gue bilang dikit malu, aku tahu. Dan dia bilang, "Kamu enggak pengap apa? Nih gila. Mau meninggal sekarang kamu." Kamu karena enggak dapat udara dasar. Dan gue jawab, ya habis malu sambil ketawa kita, dan dia cuma geleng-geleng sampai senyum. Terus dia nanya juga nih pas kita lagi main di balik selimut tuh gini katanya, "Terakhir ngewe kapan?" Gue jawab nggak tahu deh, lupa. Sampai beberapa kali gue intip ke lantai, itu anak berdua temennya si Uji enjoy banget. Yang satu nonton film di laptop pakai earphone, terus yang satu lagi tidur di karpet pakai guling. Yang tadi jatuh ke bawah sambil main handphone. Gue kira mereka bakal keluar kayak cari makan gitu, diem di rooftop kayak atau kemana kayak, ya mungkin hujan juga sih ya. Jadi nggak bisa kemana. Si Uji juga nanya pas main tuh, "Mau lama apa bentar nih?" Gue jawab lama dong. Terus lama-lama dia nanya juga, "Enak gak?" Gue jawab enggak. Gue sambil muka rasa gitu, kebayang gak sih Min? Enggak ya? Iya kebayang, anggaplah gue kebayang lah ya. Ya udah nggak usah dibayangin, anjing. Gak lama dia nanya lagi, mau dicepetin apa enggak? Gue bilang cepetin dong, lama-lama makin enak lah ya. Dan sebenarnya si B aja sih, teman-teman enjoy aja pas udah kita kelar main tuh. Gue nya aja yang parnoan, dasar gue panik yang diduluin anaknya tuh. Malah pas gue kelar main sama si Uji ini, Uji ke temannya bilang, ambilin tisu dong, dan diambilin loh satu tisu. Tapi emang B aja sih Min. Jadi nggak lama kemudian ya gue nya juga jadi aja biasa aja gitu. Nggak apa-apa lah ya, pengalaman baru nggak sih. Habis perang di balik selimut, selesai kita ke kamar mandi dan kita makan yang udah dimasakin teman-teman ya, karena gue nggak bisa masak jujur aja. Sempat ada drama juga karena dapur di lantai 2 dan lagi banyak orang. Teman-temannya malah nyuruh gue ke atas duluan, harus ada cewek, lu ke atas deh. Ya nggak mau lah, gue lebih malu kan. Si Uji celutuk lah, "Iya Gih, kamu kan jutek jadi mungkin bakal bodo amat juga merekanya." Terus kata temannya, "Yang ada kalau bawa cewek jutek makin gak enak anjing." Kitanya ketawa kita. Emang anjing jujur banget kalau ngomong. Udah lama terus temennya ngontrol ke atas, ternyata udah sepi, masaklah mereka berdua. Temennya si Uji ini, sementara kita yang di kamar aja berdua ngobrol, habis itu kita makan. Terus di deep talk dan lain-lainnya berempat sambil nunggu hujan reda sampai jam 10:30 malam. Apa jam 11 malam gitu, nyanyian lah segala macam. Habis itu hujannya reda dan gue balik deh. Jujur aja gue seneng banget hari ini, soalnya gue ulang tahun kan Jumatnya tuh. Mau keluar sama teman-teman sibuk susah diajak ketemu semua. Untung dia ngajak ketemu, mana temennya juga emang seru banget. Malah dia bilang teman-teman aku biar bisa sharing banyak hal sama kita. Terus emang seru juga kan. Udah lama gak ketemu. Gue ngerasa kayak beberapa. Setelah kejadian hari ini gue sadar loh, enakan gini tanpa baper kayak cerita di episode 126 yang gue alamin sebelumnya ya Min. Serius sumpah, yaudah deh. Itu kan lagian dulu kan. Gue juga gak tahu, tiba-tiba baper aja gitu. Perasaan orang juga gak bisa ditebak ke depannya bakal gimana kan. Padahal awal-awal mah biasa aja, sumpah. Sekian Min. Intinya gue seneng gak jadi garing ulang tahun gue di tahun ini. Kayak berkesan banget gitu buat gue. Yang jadi pertanyaan gue nih Min, menurut Min apakah gue dan si Uji ini masih termasuk FWB atau enggak sih Min? Atau fuck buddy? Soalnya gue ngerasa ya selalu
ada benefitsnya yang bisa gue ambil dari kenal sama dia, nggak cuma perilaku ngentot doang. Ya kalaupun gue di fuck buddy-in juga nggak mempermasalahkan sama sekali sih sebenarnya. Gue seneng aja gitu. Udah kenal dia nggak kerasa selama 1 tahun ini, yang gue kira ketika dia ingin pergi dari komunikasi ini tuh nggak akan kenal lagi ataupun ketemu, nyatanya nggak gitu. Dan kita tetap kayak biasa, tapi ya jarang. Sebetulnya aja kalau dia needy banget ke gue ataupun sebaliknya, btw nomor dia gue save lagi. Dan gue juga seneng sekali sekarang dia gak sendirian lagi. Awalnya kan emang dia ngekos sendirian, terus cuma berdua sama temennya, sekarang nambah jadi bertiga. Dan iya, gue juga seneng banget bisa share cerita gue ke FWB ini. Oh wow, thank you so much udah cerita dan nge-share ceritanya ke gue. First of all, gue mau bilang terima kasih untuk kontributor yang sudah mengirimkan cerita pada episode Kamis Gerimis pada hari ini. Dan episodenya udah ada naik di episode 126 kemarin. And so yang belum dengerin atau mau tahu cerita awalnya tentang perihal baper-baper, lo bisa dengerin di episode 126. Dan I think kalau misalkan ditanya lu FWB atau bukan, atau fuck buddy, tapi kalau misalkan FWB atau bukan, I think kalau masih dalam konteks pertemanan, terus lo juga ngerasa fine-fine aja tanpa didasari oleh rasa baper, I think lo masih masuk FWB. Dan lo ketika lo mendapatkan sebuah benefits dari sana, I think lo juga masih dapat ke dalam kategori FWB. Cuman ketika salah satunya udah baper, ya sebenarnya masih FWB juga. Cuma tinggal lo komunikasiin aja. Dan ketika salah satu orangnya sudah punya pacar tapi dia masih ngaku FWB, malah situ kedok doang kalau lu selingkuh. BTW gue minum dulu. Nah, jadi kalau misalkan tanya fuck buddy atau FWB, kalau misalkan I don't know sih, ini kontekstualnya kalau misalkan lo emang temenan doang tanpa rasa kayak gitu, tanpa ada drama-drama seperti apa, ya lo masih masuk ke FWB. Tapi kalau fuck buddy, mungkin lo ketika dia akan menghubungi lo hanya karena dia butuh gitu loh. Mungkin kalau ada FWB ya lo bisa menjalin sebuah friendship seperti biasa. Lo temenan, lo bisa nongkrong, lo bisa ketemu temen-temennya juga atau gimana. Tapi fuck buddy pun juga bisa juga sih. Cuman ya sedikit lah. Mungkin ketika butuh doang, literally kayak ya udah gue butuh nih, lo datang bisa nggak? Ya udah gue juga butuh, ya udah that's it. Dan konsensual gitu loh, konsensual sekali lagi. Kalau misalnya kayak gini ya, I think lo masih bisa dalam kategori FWB sih. Ya selagi lo ngerasa ini temen lo menjalin sebuah hubungan, friendship, ada pertemanan, gak ada baper, gak ada drama, keterbukaan, komunikasi, benefitsnya ada, konsensual, ya that's it, lo berarti masuk ke FWB. I think gitu sih ya. Ya kalau selagi lo nyaman, lo senang, dan lo bisa menjalankan itu semua, ya silahkan jalankan saja gitu loh. Tapi ingat, kalau misalkan lo baper, ya tinggal komunikasiin aja maunya gimana. Mau dijeda dulu, mau dilanjutin. Kalau sama-sama baper, lo bisa pacaran. Kalau nggak ada yang baper, salah satunya ada yang baper sendiri doang, jangan memaksakan orang yang tidak baper untuk baper sama lo. Dan apa ya, I think it's enough kali ya, cukup lah untuk lo. Terima kasih udah 2 kali cerita. Gue seneng banget lo nyaman untuk cerita di sini. Gue sih di sini sebagai admin dan pengen menjadi apa ya, bukan jembatan sih, tempat lo untuk cerita aja. Dan ketika gue ngasih advice, gue gak bilang ini lo harus ambil semuanya. Gue gak bilang lo untuk 100% lo jalankan ini. Ambil sisi positifnya aja, buang sisi negatifnya aja. Kalau gak sesuai dengan apa yang lo ceritakan atau apa yang lo ambil nanti ke depannya, atau gak sesuai dengan diri lo, ya udah jangan diambil gitu loh. Tapi kalau misalkan lo ngerasa ini benar, ya silakan. Tapi kalau misalkan enggak, ya gak usah diambil semuanya. Atau beberapa poin yang menurut lo benar lo ambil, yang enggak ya nggak usah lo jalankan. I think gitu sih. Jadi di sini gue seneng banget bisa jadi tempat cerita. Gue nggak memaksa lo untuk cerita atau gimana pun. Di sini kesukarelaan dari kalian. Ketika kalian ngirim, gue ngerasa suka dengan ceritanya, ya gue bacakan. Ketika gue memberikan advice dan ada salah-salah kata, mungkin gue mohon maaf. Tapi di sini ya nih hanya sebatas sudut pandang dan opini gue aja dari sebagai narator di sini.
Gue nggak memaksa lo untuk mengambil itu semua, but I'm so thank you banget udah cerita, dan I'm so sorry jika ada kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb, dan jangan lupa untuk kirim cerita di @overtvb_podcast. Follow di Spotify, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk ini kan berhubung lo di Bandung. Ya kalau misalkan lo senggang, lo boleh datang banget. Lo boleh datang, lo beli tiketnya di acara Reds Bandung nanti. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih Sobat Nganu yang sudah mendengarkan. Selalu setia, selalu support, selalu senang untuk bercerita dengan gue. And I think it's enough untuk episode kali ini. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Mohon maaf jika ada salah kata. And see you di episode selanjutnya. And bye-bye.